sekarang ini tanggal 29 Oktober. Sekarang ini sudah ditutup pendaftaran. Saya itu XDHK 2 dan saya punya nomor DHK 2. Seharusnya saya mendaftar di tahap 1. Nah, maka kalau misalkan di sini kita seharusnya daftar P3K tahap 1, kalau misalkan di sini kita lanjut ke formasi ya, maka saya nggak bisa untuk melanjutkan pendaftaran. Karena apa? Yaitu karena batas pendaftaran di instansi ini adalah ditutup tanggal 20 Oktober jam 23.59. Sobat calon guru semuanya, pemerintah telah menetapkan siapa saja yang bisa mendaftar P3K tahun 2024 dan di sini sudah dibagi rank ya, yaitu siapa saja tenaga honorer yang wajib login dan juga membuat akun serta mendaftar P3K sesuai dengan jadwal di tahap 1, dan siapa yang wajib mendaftarnya itu di P3K tahap 2. Lantas bagaimanakah jika teman-teman yang seharusnya mendaftar P3K tahap 1 ternyata tidak melakukan pendaftaran sampai dengan resume? Dan pada video ini kita memberikan update informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer yang tidak melakukan pendaftaran P3K tahap 1. Apakah nanti bisa daftar P3K tahap 2 dan langkah berikutnya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk jadwal seleksi P3K 2024 di sini dibagi ke dalam dua jadwal ya, yaitu dua tahap. Untuk jadwal di tahap 1 ini adalah bagi teman-teman yang pelamar prioritas, kemudian XDHK 2 dan juga tenaga honorer yang terdaftar di database BKN. Inilah untuk yang wajib melakukan pendaftaran di tahap 1. Kemudian yang nantinya mendaftar di tahap 2 itu adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah yang tidak terdaftar di database BKN, termasuk juga lulusan PPK Prajabatan untuk yang jabatan fungsional guru ya. Nah, artinya di sini misalkan saja untuk teman-teman pelamar P3K teknis baik itu THK 2 maupun juga honorer terdaftar di database BKN. Kemudian untuk P3K guru ini adalah untuk pelamar prioritas atau guru yang lulus fase grade tahun 2021. Kemudian XDHK 2, kemudian non-ASN di database BKN dan aktif mengajar di sekolah negeri. Yang kesehatan ini adalah bidan pendidik, kemudian ada XDHK 2 dan juga non-ASN terdaftar di database BKN. Ini seluruhnya wajib mendaftar di tahap 1. Yang mana untuk jadwal seleksi tahap 1 itulah dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 ya. Bedanya nanti untuk yang P3K Menak ini adalah memang sekarang belum dibuka teman-teman. Nah, lantas bagi teman-teman yang mungkin seharusnya kita tuh daftar di P3K tahap 1, kalau misalkan kita itu nggak daftar di sini, itu bagaimana? Dan di sini kita rangkum dulu ya, yaitu penyebab mengapa peserta atau honorer yang seharusnya daftar di tahap 1 tapi nggak melakukan pendaftaran. Ini kalau misalkan saya rangkum dari teman-teman saya ya ketika melakukan kuesioner, itu adalah penyebab tidak daftar di P3K tahap 1 itu diantaranya yang pertama, yaitu memang tidak ada formasi. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan nggak ada formasi, ini kan kita nggak bisa ya untuk daftar di P3K tahap 1. Misalkan saja di sini adalah untuk P1 misalkan. Kemudian berikutnya untuk teman-teman yang tidak mau downgrade, ketika nggak ada formasi di instansinya, kemudian nggak mau berkenan untuk downgrade ya, menggunakan ijazah yang berada di bawahnya, tentunya juga kita nggak bisa nih untuk melakukan resume pendaftaran P3K 2024. Yang ketiga yaitu mungkin teman-teman itu tidak tahu informasi, baik itu nggak tahu pembagian jadwal atau mungkin juga tidak mengetahui syarat dan ketentuan serta tata cara pendaftarannya. Dan kemungkinan untuk yang di poin ketiga, penyebab teman-teman tidak tahu informasi dan mekanisme, mungkin teman-teman ini adalah yang belum subscribe channel Calon Guru. Nah, tentunya kalau misalkan kalian sudah subscribe channel Calon Guru, maka kalian tidak akan ketinggalan informasi ya terkait tentang pendaftaran, mekanisme, tutorial, dan juga aturan terkait tentang pendaftaran dan seleksi P3K 2024. Oke, kemudian untuk yang keempat, mungkin saja teman-teman itu sebenarnya itu adalah ada formasi, kemudian ada yang males ya, mungkin males, kemudian ogah atau mungkin juga cuek sehingga tidak melakukan resume pendaftaran P3K 2024. Mungkin teman-teman ada alasan lain mengapa nggak daftar P3K tahap 1, seharusnya kalian daftar di sini. Silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar, nanti kita diskusi seperti biasanya ya.
Dan kalau misalkan di sini kita itu tidak mendaftar P3K tahap 1, seharusnya kan kita daftarnya di sini. Apakah nanti bisa daftar P3K di tahap 2 yang dibuka tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2024? Saya rasa tidak bisa, teman-teman. Karena di sini udah dibagi nih. Misalkan untuk THK 2 itu daftarnya tahap 1, maka kalau misalkan sampai tanggal 20 kita nggak submit, ya kita nggak bisa untuk daftar di tahap 2, teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek buktikan ya. Oke, di sini untuk tanggal di laptop saya ini nggak saya ubah ya. Sekarang ini tanggal 29 Oktober. Sekarang ini sudah ditutup pendaftaran. Nah, di sini saya itu XDHK2. Saya itu XDHK2 dan saya punya nomor DHK2. Seharusnya saya mendaftar di tahap 1. Tetapi saya nggak tahu informasi bahwa dibuka pendaftaran tahap 1 karena saya belum subscribe channel Calon Guru. Nah, maka kalau misalkan di sini kita seharusnya daftar P3K tahap 1, kalau misalkan di sini kita lanjut ke formasi ya. Maka di sini ketika saya tuh mendaftar yaitu P3K di instansi pemerintah Kabupaten Ngawi misalkan, maka saya nggak bisa untuk melanjutkan pendaftaran karena apa? Yaitu karena batas pendaftaran di instansi ini adalah ditutup tanggal 20 Oktober jam 23.59. Nah, sehingga ketika nanti pendaftaran tahap 2 pun dibuka, maka teman-teman yang di sini kita THK 2 ini nggak bisa nih untuk melakukan pendaftaran di P3K tahap 2. Lantas bagaimanakah nasib bagi teman-teman yang seharusnya daftar tahap 1 tapi tidak resume di tahap 1? Oke, informasi pertama di sini kita kutip dari cpnn.com ya, yaitu banyak honorer database PKN yang belum submit P3K 2024. Ini adalah data resminya. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, Badan Kepegawaian Negara mengungkap data jumlah non-ASN atau honorer yang ikut mendaftar seleksi P3K dan CPNS 2024. Diungkapkan juga data jumlah honorer yang masuk database PKN tapi belum melakukan submit pada pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama dan seleksi CPNS. Diketahui pendaftaran P3K itu kan ditutup tanggal 1, itu dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2024. Pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama diperuntukkan bagi pelamar prioritas, yaitu pelamar prioritas guru dan juga D4 Bidan Pendidik 2023, kemudian XDHK 2 dan juga tenaga non-ASN atau honorer yang masuk di database PKN. Adapun pendaftaran P3K 2024 itu gelombang kedua itu untuk honorer non database PKN, yaitu tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan pendidikan profesi guru ya, untuk yang instansi daerah. Kemudian sesuai dengan jadwal sudah ditetapkan bahwa pendaftaran P3K 2024 itu gelombang kedua baru akan dibuka pada tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Dan diketahui bahwa BKN selaku Panselnas CASN dan juga panitia lokal saat ini disibukkan dengan proses CPNS dan juga P3K. Proses rekrutmen CPNS saat ini pada tahap seleksi kompetensi dasar. Dan adapun untuk tahapan rekrutmen P3K 2024 masih dalam tahap seleksi administrasi. Pendaftaran P3K tahap pertama tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober yang difokuskan kepada guru, bidan, XDHK 2 serta tenaga non-ASN sudah selesai. Saat ini proses seleksi administrasi kata pelaksana tugas kepala BKN ya, yaitu Bapak Haryomo Dwi Putranto dalam RDP. Beliau menyebutkan jumlah honorer atau tenaga non-ASN yang masuk data BKN itu sebanyak 1,7 jutaan. Disebutkan juga pada pendaftaran P3K gelombang 1 itu sebanyak 1,5 jutaan ini membuat akun dan juga registrasi ya di SSCASN 2024. Dari jumlah itu sebanyak 1,3 jutaan orang, yaitu 77,29% honorer atau non-ASN telah melakukan submit pada pendaftaran P3K dan juga CPNS 2024. Dari data yang disampaikan berikut itu adalah terungkap juga bahwa banyak honorer yang mendaftar seleksi CPNS nih, yaitu 71 ribuan orang. Jadi sebanyak 71 ribuan non-ASN submit CPNS dan 1,3 jutaan inilah submit di P3K tahap 1. Beliau menyebutkan dari total 1,7 jutaan honorer masuk di data BKN itu adalah 408.181, yaitu 22,8%. Di antaranya adalah belum submit teman-teman, yaitu ada sekitar 22,8% belum submit di SSCASN 2024.
Dan berikutnya menyikapi data menunjukkan banyak holder non ASN yang masuk database BKN belum melakukan submit. BKN melakukan berbagai langkah berikut ya. Jadi langkah berikutnya teman-teman yang belum submit ini nanti nggak bisa nih untuk daftar tahap 2. Maka kebijakannya apa? Di sini ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama yaitu menginventarisasi, yaitu potensi sisa non ASN yang tercatat di database BKN, baik yang tidak mendaftar maupun juga tidak lulus seleksi. Yang kedua, memetakan jenis jabatan yang tidak terisi dari pelaksanaan seleksi CASN. Yang ketiga, menyampaikan hasil temuan tersebut kepada Menpan RB untuk didiskusikan lebih lanjut ya, kebijakan selanjutnya apa. Itu adalah teman-teman bagi teman-teman yang sampai saat ini belum submit untuk yang seharusnya mendaftar di tahap 1 ya. Semoga nanti kita bisa diangkat semua ya di P3K 2024.